Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pagi, Bapak. Pak Gimana Agus. kabarnya? Apakah masih semangat? Semangat. Semangat Pak Bagus. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kali ini kita bertemu lagi ya setelah kemarin minggu lalu atau pertemuan sebelumnya di Lokakarya 1 kita sudah bertemu. Sekarang kita beranjak ke Lokakarya 2. Nah, apa sih yang akan kita lakukan atau akan kita sama-sama diskusikan di Lokakarya 2? Jadi mohon izin ya, sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama untuk mengawalinya dengan doa. Baik, mungkin ada salah satu yang ingin memimpin doa. Saya Pak. Ya, saya Pak. Bu Tami ya. Baik Bu Tami, mohon bantuannya memimpin doa. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk melancarkan kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Bu Tami. Baik, untuk kegiatan kita kali ini, saya mohon izin share screen dulu. Baik, kali ini kita akan baik, pembukaan sudah kita awali ya dengan berdoa. Nah, saya ingin mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita sebelum kita melanjutkan kegiatan. Jadi masih sama dengan Lokakarya 1 ya, mulai dari bagaimana untuk berusaha untuk on kamera, kemudian mic-nya juga di mute jika tidak berbicara, kemudian sampai pada ketepatan waktu dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada tambahan mungkin dari kesepakatan kelas yang ini? Lanjut Pak. Sudah jelas ya? Oke, sudah pas ya. Jelas, Baik, Pak. kita akan mulai ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya apa sih tujuan kegiatan di Lokakarya 2? Nah, kali ini kita akan berkegiatan dengan tujuan untuk calon guru penggerak ini nantinya dapat menjelaskan kembali pemahaman materi terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Jadi kesepakatan kelas, materi kesepakatan kelas yang ada di LMS dan juga Bapak Ibu sudah lakukan lagi atau sudah Bapak Ibu terapkan di aksi nyatanya dan sudah diupload di LMS. Nah, kita kulik lagi nih untuk kegiatan di Lokakarya 2 ini. Baik, untuk itu, nah bagaimana kita mereview dulu ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu tentang bagaimana apa sih sebenarnya kesepakatan kelas itu sebagai salah satu penerapan budaya positif. Jadi di sini saya sudah punya beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu akses di link Jamboard berikut. Jadi mohon izin saya isikan dulu di sini di chat yang Bapak Ibu bisa akses di kolom chat. Oke, silakan Bapak Ibu bisa akses. Oke, silakan untuk diisi ya. Baik, sudah bisa diakses Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, di sana ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu CGP sekalian, apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan kelas di sana? Kemudian yang kedua, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam menyusun kesepakatan kelas? Baik, Bapak Ibu bisa mengetik di Jamboard, kemudian mengisi di sana ya, sambil saya lihat hasil jawaban dari Bapak Ibu. Baik, di sini sudah ada beberapa yang masuk. Baik, ini kedengarannya Bapak Ibu masih sedang mengetik ya. Baik, ini sudah ada Pak Eri. Kesepakatan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh murid dan juga guru. Wah, bagus sekali. Mungkin ada yang masuk lagi. Pak Eri sudah masuk lagi. Mungkin kita tunggu jawaban dari teman-teman yang lain di sini. Mungkin ada jawaban berbeda atau bagaimana dari yang kemarin Bapak Ibu sudah lakukan ya. Waktu belajar di LMS mungkin ya. Oke. Sambil kita tunggu ya. Pak, saya di kolom chat Pak, sinyalnya gangguan. Ada di kolom chat ternyata ya. Berarti ini Pak Alit, dari Pak Alit di kolom chat, kesepakatan kelas berasal dari siswa dan murid. Oh iya, berarti datangnya dari siswa dan murid ya. Mungkin ada yang bisa langsung open mic di sini, ingin berbagi tentang kesepakatan kelas ya. Apa sih kesepakatan kelas itu dari yang Bapak Ibu sudah pelajari kemarin mungkin? Saya Baik, Pak. silakan. Baik Pak Alit ya, silakan.
Jadi kesepakatan kelas itu yang pernah saya lakukan yaitu adalah bagaimana kita dan siswa melakukan hal-hal yang ingin kita capai, misalnya kelas impian yang bagaimana dan situasi yang bagaimana yang ingin kita terapkan di kelas selama pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, baik, terima kasih. Jadi bagaimana impian, kelas impian ya, yang disusun bersama murid dan juga guru di sini. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang kedua. Jadi hal penting apa yang harus diperhatikan dalam menyusun kesepakatan kelas? Di mana Bapak Ibu kemarin mungkin sudah menerapkan ya dalam aksi nyata di LMS. Kemudian apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah kesepakatan kelas itu? Baik, boleh dituliskan langsung di link Jamboard yang tadi masih sama ya, atau di kolom chat, atau boleh juga open mic Bapak Ibu langsung ya. Nah, silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat atau memberikan pengalamannya. Saya Pak Gus. Baik, oke Pak Doni ya. Oke Pak Doni, kira-kira untuk pertanyaan nomor 2, menurut Pak Doni bagaimana opininya? Kelihatan Pak bahwa Kelihatan kesepakatan ya? kelas itu penting sekali Pak. Saya pernah pengalaman itu tidak melakukan kesepakatan kelas dan alhasil itu kelasnya kacau Pak. Itu tidak ada hal yang disepakati, kemudian siswanya itu nggak disiplin. Nah, ketika pelaksanaan itu dilaksanakan, berbeda Pak. Sehingga kesepakatan kelas itu sangat penting menurut saya Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Doni atas gininya ya. Jadi Bapak Doni sudah menerapkan kesepakatan kelas ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Mungkin ada yang memberikan pendapat lagi ya terkait kesepakatan kelas. Jadi apa sih yang harus diperhatikan ini dalam menyusun kesepakatan kelas? Hal-hal yang harus diperhatikan mungkin. Ya Pak. Baik Pak Eri, silakan Pak Eri, silakan bagikan pengalamannya. Yang diperhatikan adalah semua itu berasal dari murid Pak. Artinya apa yang diminta murid, terus konsekuensinya juga murid yang menentukan Pak, jangan guru yang menentukan itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Dari pernyataan Pak Eri tadi, jadi di sana kesepakatan kelas yang menjadi titik yang harus diperhatikan adalah bagaimana kesepakatan kelas itu dibuat dan oleh murid dan juga guru ya, tidak hanya murid saja. Jadi bagaimana guru tersebut harus juga berperan di sana, jadi semua anggota kelas di sana ya. Kemudian ada juga hal-hal positif yang harus dirumuskan, bagaimana kemudian bagaimana kesepakatan kelas tersebut harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kemudian yang tentunya harus belajar merefleksi mereka ya, jadi murid-murid kita. Baik, kemudian dari yang sudah kita lihat tadi pendapat-pendapat dari Bapak Ibu semua, jadi bagaimana kesimpulan dari yang bisa kita dapatkan tentang bagaimana kesepakatan kelas itu, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana penerapannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Pak. Mungkin saya Pak. Baik, silakan. Baik Bu Dewi, Bu Sudewi, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari Lokakarya hari ini, dalam membuat kesepakatan kelas, kita harus memperhatikan siswa, memperhatikan aspirasi siswa, jangan dari guru yang menentukan apa yang harus dilakukan. Itu konsekuensi buat dari siswa. Jadi seperti kata Pak Doni tadi, dengan membuat kesepakatan kelas akan berjalan lancar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sudewi atas kesimpulannya. Kemudian untuk para CGP yang lain Bapak Ibu, jadi kita akan merefleksikan kegiatan hari ini. Apakah kegiatan hari ini tujuannya tercapai ya? Jadi itu bisa Bapak Ibu bisa tuangkan di link refleksi yang ada di sini, yang akan saya kirimkan di chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisinya di link Jamboard yang saya akan pastikan. Oke, sudah ada di kolom chat Bapak Ibu, silakan bisa diisi link refleksinya. Kemudian
Mungkin untuk kegiatan kali ini sebagai penutup, jadi saya akan bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah paham mengenai tujuan kita? Artinya apakah tujuan kita sudah Pak. tercapai? Sudah tercapai. Sudah Pak, sudah mantap Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi untuk penutupnya, saya harapkan dengan berakhirnya sesi refleksi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan tutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada salah satu ingin memimpin doa. Pak Doni mungkin. Siap, saya akan memimpin doa teman-teman ya. Semuanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan semangat Bapak Ibu. Terima kasih, Sampai Pak. bertemu di Loka Karya ketiga dan tetap semangat. Terima Oke, kasih terima kasih. Bapak, sampai ketemu. Terima kasih.